Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tema khotbah hari ini adalah pemimpin yang menjadi berkat. Saudara-saudara, tema ini menyiratkan bahwa ada pemimpin yang tidak menjadi berkat. Dan dalam kenyataan memang demikian, ada banyak pemimpin yang bukannya membawa berkat bagi rakyat yang dipimpin, malah sebaliknya membawa bencana. Rakyat ditindas dan dikuras hingga menjadi miskin dan melarat demi keuntungan pribadi. Kita bisa saksikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana para pemimpin dalam bekerja sama dengan pengusaha seringkali merampas tanah rakyat, entah dengan cara membeli dengan harga yang tidak pantas, ganti rugi yang kecil sekali, atau kadang diambil begitu saja dengan alasan itu tanah yang tidak bertuan, ya, dan akan digunakan untuk pembangunan. Mereka yang mencoba protes ya atau mempertahankan tanah mereka, misalnya kalau kita baca di berita ya yang lalu itu ada ibu-ibu yang sampai telanjang ya karena mereka tidak tahu lagi bagaimana harus protes untuk mempertahankan tanah mereka. Nah, kalau mereka protes, biasanya mereka akan diteror, diancam dan disiksa karena dianggap membangkang dan tidak mendukung pembangunan. Seperti yang banyak terjadi ya di NTT ya baru-baru yang lalu juga seperti itu, di Papua, Sumatera ya. Padahal orang hanya mempertahankan apa yang menjadi haknya. Tanah tempat ia menggantungkan hidupnya sebagai seorang petani. Tetapi karena keserakahan, orang tidak peduli bahwa merampas tanah berarti merampas kehidupan orang atau sama dengan membunuh, karena pada akhirnya orang tidak bisa makan dan menafkahi hidup mereka. Dalam bidang agama juga kadang terdapat pemimpin yang buruk. Pelayanan dimanipulasi untuk kepentingan diri sendiri. Banyak orang yang menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan sendiri atau keakuannya, ya. Tidak jarang juga para pemimpin agama itu bersikap munafik, berpura-pura atau melakukan tipu daya untuk mencari dan mengejar hormat, pengaruh dan kekayaan ataupun fasilitas. Ada banyak contoh yang bisa kita lihat di mana para pemimpin agama, termasuk juga pelayan Tuhan, ada yang suka menjual firman Tuhan ya untuk kepentingan diri sendiri, ya untuk mendapatkan kekayaan atau kemuliaan. Pemimpin agama jadi kaya dan terkenal di mana-mana karena dipanggil khotbah di mana-mana gitu ya. Tetapi lalu Tuhan yang diberitakan itu tidak lagi menjadi fokus dari pemberitaan, tetapi orangnya, pengkhotbahnya, pendetanya yang justru menonjol. Tidak jarang juga seringkali terjadi sikap pelayan ya atau pemimpin agama yang suka memecah belah masyarakat dan umat ya untuk mencari kehormatan diri sendiri ataupun fasilitas. Kita bisa melihat ya bagaimana pemimpin agama yang satu bentrok dengan pemimpin agama yang lain. Pelayan yang satu dengan pelayan yang lain saling menjatuhkan dan tidak akur. Ya. Jadi mereka sibuk berkelahi dan mengeluarkan kata-kata buruk memprovokasi umat yang kadang membuat umat jadi bingung. Pemimpin agama atau pelayan kadang tidak menjadi contoh bagi umat atau bagi warga jemaat. Seorang pemimpin harusnya melindungi dan mengayomi rakyat yang dipimpinnya dan yang telah memilihnya, ya, bukannya malah menghancurkan rakyat. Para pemimpin seharusnya berpihak kepada rakyat, tetapi nyatanya tidak demikian. Dan ini sebenarnya sudah bisa kita amati ya ketika masa-masa kampanye. Ada orang yang mau jadi pemimpin bukan karena ingin membenahi atau menolong rakyat yang dipimpin, namun hanya sebagai sarana untuk memperkaya diri.
Jadi mereka mencalonkan diri menjadi pemimpin, tapi yang dibayangkan hanya bagaimana mendapatkan kekuasaan atau uang banyak demi memperkaya diri sendiri. Tidak jarang orang melakukan kampanye kotor, ya, demi untuk memperoleh jabatan dan bukan mengedepankan program-program untuk memajukan rakyat. Ini nampak kemudian ketika jadi pemimpin, orang itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi hanya buat pencitraan dan manipulasi sana-sini. Saudara-saudara kasih Tuhan, buruknya para pemimpin juga nampak dalam bacaan kita tadi. Di mana Nabi Mika menyerukan kepada para pemimpin Yehuda dan Israel agar melakukan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memakai Nabi Mika agar tidak diam melihat kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Dan Mika dengan berani memberitakan pelanggaran dan dosa bangsa Israel, termasuk dosa-dosa para pemimpin negara dan pemimpin agama pada saat itu. Mika tidak takut meskipun dia harus menghadapi bahaya itu seorang diri. Dia sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Nabi Allah. Jadi walaupun mungkin dia akan menghadapi bahaya, ancaman bagi nyawanya sendiri, dia berani untuk menghadapi itu semua. Saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam masyarakat, ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang ada orang yang takut menegur kesalahan para pimpinan, ya. Bisa jadi karena takut pada resiko yang akan diterima. Misalnya dibenci, ya, diteror, ditolak, atau misalnya dipindah tugaskan ke pelosok-pelosok, dan itu bisa kita saksikan memang ketika pilkada gitu ya. Siapa yang terpilih menjadi bupati atau kepala daerah, nanti yang tidak mendukung dia itu akan dilemparkan atau ditempatkan di pelosok-pelosok gitu ya. Atau mereka yang berani menegur pimpinan atau pemimpin, pejabat ya, biasanya akan ditangkap dan dipenjarakan. Akibatnya kita menjadi orang yang pasif dan membiarkan kejahatan merajalela. Banyak orang yang lebih suka mencari aman. Kita lupa bahwa tindakan membiarkan kejahatan seperti itu juga termasuk adalah perbuatan dosa. Karena kita melihat kejahatan, tetapi kita tidak berbuat apa-apa untuk mengatasinya. Saudara-saudara, jangan takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Kendati pun banyak orang yang menolak. Karena semuanya untuk kebaikan dan pertobatan sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Mika. Saat itu kerajaan Yehuda sedang berada dalam kehancuran akibat perbuatan para pemimpin mereka yang kemudian membuat kehidupan rakyatnya menderita. Mika hidup di masa tiga masa Raja Yehuda, dan semuanya pada saat itu berada dalam krisis kerohanian. Ya. Jabatan sebagai pemimpin, saudara-saudara, adalah jabatan yang mulia jika dilakukan dengan benar. Namun bila disalahgunakan, maka akan menjadi jahat. Jabatan dan kuasa sebagai pemimpin pada dirinya baik, tetapi menjadi salah bila berada di tangan yang salah. Dan inilah yang sedang terjadi di Israel pada saat itu. Para pemimpin membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Mereka bersikap jahat terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Para pemimpin Israel berlaku tidak adil demi keuntungan mereka sendiri. Mereka bertindak baik kepada orang yang jahat, tetapi sebaliknya bertindak jahat kepada yang baik. Terbalik ya, harusnya yang baik diperlakukan dengan baik, yang jahat diperlakukan yang jahat gitu ya, secara umum. Tapi ini terbalik malah. Yang baik itu diperlakukan jahat, yang jahat itu diperlakukan baik. Mereka menindas orang-orang yang lemah, ya, aturan dan hukum dilanggar. Padahal mereka lah yang membuat aturan, tetapi justru mereka sendiri yang membenci dan melanggarnya. Di negara kita juga seringkali terjadi begitu ya. Mereka yang buat aturan, tapi justru mereka juga yang melanggar aturan itu.
Jadi kalau ada orang lemah yang mengalami ketidakadilan dan menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan nasib mereka, hukum tidak digunakan dengan benar untuk membelanya. Sebaliknya malah diperlakukan tidak adil dan dihukum, ya. Dan dalam pertarungan antara yang lemah dan kuat, orang yang kuat atau kaya, ya karena dia punya kekayaan, dia bisa menyuap hakim sehingga kasusnya dibenarkan. Sedangkan orang miskin yang tidak punya uang, lalu kemudian menjadi orang yang kalah. Jadi hukum itu berpihak kepada mereka yang punya kuasa dan uang. Yang terjadi akhirnya orang yang salah dibenarkan, orang yang benar malah disalahkan. Belum lagi kalau orang miskin dan lemah yang melakukan kesalahan. Kita bisa baca itu di berita-berita, orang miskin, orang lemah yang mencuri jagung atau telur hanya untuk menyambung hidupnya, biasanya akan dituntut dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Tetapi mereka yang mencuri, yang korupsi besar-besaran dan melakukan kesalahan, tuntutannya sama saja bahkan lebih ringan dari kejahatan yang mereka lakukan. Mungkin cuma 1-2 tahun gitu ya, lalu dilepaskan, dibebaskan, begitu saja. Tapi tidak demikian dengan orang-orang yang miskin dan lemah. Kehidupan pengadilan menjadi lumpuh bukan karena pelaku hukum, para hakim misalnya atau jaksa tidak paham hukum atau aturan. Karena mereka sudah kuliah gitu ya, sudah mempelajari itu, pasti mereka paham betul tentang hal itu. Tetapi yang menjadi penyebabnya adalah kejahatan. Hati yang jahat, yang bebal, inilah yang menyebabkan orang lalu berlaku jahat ya kepada mereka yang miskin dan lemah. Penindasan terhadap rakyat dalam bacaan kita digambarkan sebagai mengupas kulit mereka, mencabik daging dari tulang, tulangnya pun diremukkan dan memasaknya dalam belanga. Ini menunjukkan bagaimana pemimpin memerintah dengan menumpahkan darah dan kelaliman. Suatu tindakan pemerasan yang sangat sadis, ya sampai sehabis-habisnya dikuras, gitu ya, sampai orang itu nggak bisa hidup lagi karena semuanya diambil. Seharusnya para pemimpin itu bekerja dan memberdayakan masyarakatnya agar hidup dan berkembang dengan lebih baik. Tetapi justru sebaliknya, para pemimpin itu semakin jahat dan mengejar keuntungan perutnya sendiri. Keserakahan mereka ini pada akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri. Saudara-saudara melihat kondisi yang tidak sehat di tengah-tengah kehidupan sosial dan keagamaan di Yehuda dan di Israel yang demikian, dengan tegas Nabi Mika berkata, bahwa perbuatan yang demikian membuat Tuhan menyembunyikan wajahnya dan tidak akan mendengarkan doa para pemimpin itu. Tuhan menolak dan tidak peduli lagi atas hidup mereka. Ketika berada dalam bencana dan mara bahaya, Tuhan tidak mau menolong lagi. Tuhan akan meninggalkan mereka dan tidak akan menjawab permohonan mereka, kendati mereka berteriak-teriak memohon, Tuhan akan meninggalkan mereka. Saudara-saudara, hal ini menjadi peringatan bagi kita. Ketika kita memeras atau menipu orang-orang lemah, maka kita akan berhadapan dengan murka Tuhan. Jadi kita tidak hanya sedang berhadapan dengan sesama kita, tetapi kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan menjadi pembela bagi mereka yang ditindas dan diperlakukan tidak adil. Saudara-saudara, seorang pemimpin sangat menentukan nasib sebuah bangsa atau negara. Seorang pemimpin yang baik biasanya akan memimpin negara menuju kedamaian dan kemakmuran. Tetapi pemimpin yang buruk akan membawa bangsa dan negara itu ke dalam kekacauan dan keterpurukan hidup. Kita bisa melihat pemimpin yang buruk itu ada banyak di masyarakat. Tidak ada yang baik yang mereka buat, malah sering buat masalah.
Sehingga banyak yang dibully oleh masyarakat karena ketidakmampuannya untuk memimpin bangsa dan negara ini. Ya, kalau kita baca berita kita bisa menyaksikan itu. Saudara-saudara, untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai, maka proses pemilihannya harus serius dijalankan. Kriteria yang dibutuhkan atau menjadi pertimbangan adalah bagaimana kapasitas orang yang akan menjadi pemimpin itu. Bagaimana potensinya di dalam memimpin dan juga di dalam bekerja, ya, melayani masyarakat. Tetapi coba kita lihat apa yang seringkali terjadi. Hal-hal ini justru yang diabaikan dan dikalahkan oleh hal yang lain. Seringkali yang menjadi pertimbangan atau yang diperhatikan justru adalah masalah gendernya. Itu laki-laki atau perempuan. Oh, kalau perempuan nggak cocok jadi pemimpin. Yang cocok itu hanya laki-laki. Orang akan bertanya sukunya apa, ya, agamanya apa, marganya apa, apakah dia populer atau tidak, ya, dia punya uang atau tidak. Dan ini cukup dominan dalam masyarakat kita dan dimainkan, ya, oleh orang-orang yang memang sangat bernafsu untuk berkuasa. Tidak peduli betapapun orang itu bodoh misalnya, ya, atau tidak mampu memimpin, orang tidak melihat itu. Yang dilihat adalah hal-hal yang di luar, yang kelihatan di luar. Padahal kalau kita melihat, itu semua tidak ada kaitannya dengan apa yang akan dikerjakan nanti ketika sudah menjadi seorang pemimpin. Maka tidak heran apabila kemudian orang mengatakan, di negara ini, orang tidak perlu pintar untuk menjadi seorang pemimpin atau pejabat. Tidak sekolah pun bisa menjadi pemimpin. Tidak pernah sekolah atau belajar tentang politik, tetapi masuk dalam bidang politik hanya bermodalkan ketenaran dan uang. Artis-artis banyak yang masuk politik, ya, jadi pemimpin gitu. Saya tidak jelas itu dia sudah belajar hukum, aturan atau tidak. Akibatnya kita mendapatkan seorang pemimpin yang tidak tahu memimpin, tetapi taunya hanya menggerogoti uang rakyat. Kalau sudah terjadi demikian, baru nanti kita menyesal karena ternyata kita sudah salah memilih orang. Bukan yang berpihak pada rakyat, tetapi pada kepentingan diri sendiri dan juga hanya untuk kelompoknya, hanya untuk partainya. Ya, kadang apa ya? Ada orang yang kemudian mencoba untuk menyadarkan masyarakat untuk tidak salah pilih, ya, karena nanti dampaknya akan menderita selama 5 tahun atau bertahun-tahun. Tetapi kadang masyarakat kita nggak peduli gitu ya. Mereka hanya melihat kulit luarnya, penampilan luarnya saja dan mengatakan, oh, orang itu baik. Ternyata hanya terlihat baik saat kampanye ya, karena dia bagi-bagi uang, bagi-bagi makanan misalnya. Tetapi aslinya sebenarnya tidak demikian. Saudara-saudara, dalam pemilihan seorang pemimpin gereja, hal ini pun kadang terjadi, ya, di mana yang dikedepankan bukan kualitas pemimpin yang dipilih, tetapi sikap feodalitas, di mana suku justru itu yang lebih diperhatikan, keluarga, ya, teman, dan lain-lain. Maka tidak salah kalau orang mengatakan bahwa pemimpin yang dipilih itu mewakili gambaran pemilihnya. Kalau yang dipilih sedikit bodoh dan bobrok, maka itu tidak jauh-jauh dengan kualitas pemilihnya. Saudara-saudara kasih Tuhan, Nabi Mika memberi contoh. Seorang pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Sikap ini akan mendatangkan kebaikan dan berkat bagi umat, dan bukannya penderitaan dan kutuk. Karena itu dia tidak takut untuk menyuarakan keadilan walaupun berhadapan dengan mereka yang punya kuasa. Dia menyerukan agar setiap pemimpin siapapun itu, ya, siapapun orangnya, apapun dari lembaga manapun, ya, baik itu di dalam keluarga, di negara, di agama, berkaitan dengan budaya, wajib menjunjung tinggi nilai keadilan, kebenaran, dan kejujuran menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita masing-masing.
Seorang pemimpin atau pejabat pemerintah harus jujur, harus adil dan benar dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan pekerjaannya. Seorang pemimpin tidak boleh berkompromi dengan suap, tidak boleh berkompromi dengan korupsi atau merancang kejahatan terhadap orang lain. Tetapi sebaliknya harus memikirkan apa-apa yang mendatangkan kebaikan dan berkat bagi masyarakat luas. Misalnya dengan kita melakukan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama ya di masa pandemi ini di mana banyak orang yang terkena dampaknya. Banyak orang-orang yang tiba-tiba bangkrut, miskin, tidak bisa makan. Ya, kita perlu memikirkan bersama apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka. Begitu pula seorang pemimpin agama atau pelayan Tuhan. Entah kita sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai guru jemaat, penginjil, pengajar, atau aktivis gereja yang bekerja pada ladang Tuhan, kita tidak boleh menguras jemaat itu ya demi kepentingan kita sendiri. Dalam ayat 5 di bacaan kita itu dikatakan bahwa pemimpin agama atau nabi justru yang menyesatkan umat. Ya, jadi di sini dikatakan dengan cara kalau pemimpin agama itu mendapat sesuatu untuk dimakan, misalnya materi atau uang, maka dia akan menyerukan damai. Jadi khotbahnya itu bagus-bagus, itu baik-baik gitu ya. Tetapi kalau tidak dapat apa-apa, maka dia akan menyatakan perang. Ya, khotbahnya jadi hantam warga jemaat. Ini kan pemimpin mata duitan, ya, yang lebih menekankan pada uang daripada menyerukan kebenaran dan keadilan. Firman dimanipulasi untuk kepentingan diri. Ya. Saudara-saudara kasih Tuhan, seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang berani menyatakan firman Tuhan apapun situasinya. Jangan karena kita takut dibenci, ditolak, takut persembahan berkurang, lalu kita hanya berkhotbah yang menyenangkan telinga dan membiarkan kejahatan merajalela. Seorang pemimpin yang baik dan membawa berkat bagi umat akan bersolidar, berbela rasa dengan umat, menolong warga jemaat berubah ke arah yang baik, memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk mereka yang miskin dan yang terdampak pandemi. Melawat dan berdoa bagi mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang susah, dan memperbaiki mereka yang rusak supaya bisa bertobat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, seorang ayah atau ibu adalah juga seorang pemimpin dalam keluarga yang juga perlu membawa berkat bagi keluarganya. Dengan cara melakukan hal-hal yang benar dan menjadi teladan bagi keluarganya. Seorang pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran menurut Allah di tengah-tengah rumah tangganya. Bukan seorang yang menindas dan mengeksploitasi anggota keluarganya. Misalnya istri atau suami dan anak-anak yang bekerja, tetapi dia cuma makan tidur saja, gitu ya, tidak ada usaha untuk bekerja. Kadang tidak punya pekerjaan, tetapi bergaya bos gitu ya di dalam keluarga. Semua perintahnya harus dipatuhi. Kalau tidak, maka akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya yang terjadi bukan membentuk rumah tangga, ya, tetapi rumah duka. Karena penuh dengan penderitaan dan air mata. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Banyak pemimpin keluarga yang tidak bisa menjadi teladan bagi anggota keluarganya. Pada akhirnya saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita semua adalah pemimpin di lingkungan kita masing-masing. Entah itu di tempat kita kerja, di dalam komunitas kita,
di gereja atau di masyarakat luas. Jadilah pemimpin yang membawa berkat, bukan menimbulkan penderitaan bagi orang-orang yang kita pimpin. Maka Tuhan akan bersama dan memberkati hidup dan pelayanan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.